Seseorang yang duduk di atas motor yang sedang bergerak. Jika acuannya adalah motor, maka orang tersebut diam terhadap motor. Tetapi jika yang menjadi acuan adalah rumah-rumah yang ada di sekitarnya, maka orang tersebut sedang bergerak terhadap rumah-rumah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup itu sesungguhnya adalah reaksi terhadap adanya rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan disebut juga dengan gerak aktif dengan menggunakan alat gerak. Sementara pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif karena bukan gerakan berpindah tempat. Terdiri dari gerak higroskopis, gerak autonom, dan gerak eksionom. Nah, gerak eksionom sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Yuk kita bahas mulai dari gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan adanya perubahan kadar air di dalam sel. Contohnya pada kulit buah polong-polongan yang pecah karena kering. Selanjutnya gerak autonom atau endonom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerakan aliran sitoplasma di dalam sel. Selanjutnya adalah gerak eksionom, yaitu gerak yang rangsangnya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Yang pertama, ada tropisme. Tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsang. Terdiri dari fototropisme yang rangsangnya adalah cahaya, hidrotropisme, geotropisme, dan tikmotropisme. Gerak eksionom yang berikutnya adalah nasti dan taksis. Kalau nasti adalah gerak yang tidak mengikuti arah datangnya rangsang, sementara taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju arah datangnya rangsang. Nasti terbagi menjadi fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan termonasti. Sementara taksis terbagi menjadi kemotaksis dan selanjutnya gerak pada benda. Gerak pada benda berdasarkan lintasannya terbagi menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, berdasarkan namanya, gerak lurus berarti memiliki lintasan yang berbentuk garis lurus. Contohnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak melingkar, gerakannya memiliki lintasan yang melingkar. Contohnya gerakan jarum jam atau gerakan biang lala. Lalu ada juga gerakan parabola yang lintasannya berbentuk setengah lingkaran. Contohnya adalah gerakan bola yang ditendang dan melambung ke atas. Nah, sekarang kita akan bahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap, artinya dia tidak memiliki percepatan. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Jadi, kecepatannya tidak mengalami perubahan alias tidak memiliki percepatan. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang dilakukan oleh suatu objek di mana terjadi perubahan kecepatan. Artinya terjadi percepatan, tetapi percepatannya tetap. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jadi percepatannya bisa plus, bisa minus. Nah, selanjutnya kita pelajari hukum Newton ya. Hukum Newton ini adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan oleh gaya tersebut. Hukum Newton terbagi menjadi hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3, di mana rumusnya masing-masing berbeda ya. Adik-adik bisa lihat, pahami baik-baik pengertian serta rumus untuk perhitungannya. Selanjutnya kita coba yuk contoh soal di bawah ini. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 detik? Nah, kita lihat soal tersebut merupakan soal GLBB karena memiliki percepatan tetap. Selanjutnya, sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, berapa gaya yang dibutuhkan? Nah, soal ini adalah contoh soal hukum Newton kedua. Itu tadi materinya adik-adik ya, kita sudah selesai, kalian bisa pahami, ulang-ulang lagi videonya, semoga bermanfaat. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semangat terus belajarnya.